selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan selalu semangat untuk beraktivitas hari ini ya. Hari ini kegiatan aku itu sebenarnya aku take-nya itu pada hari Sabtu kemarin ya teman-teman. Jadi pas Sabtu kemarin itu aku tuh bangun itu agak siang sih sebenarnya, di jam 4 pagi ya teman-teman. Kalau menurut aku tuh itu udah siang gitu ya, karena weekend jadinya itu aku tuh kayak mager gitu bangunnya. Sebenarnya tuh pengennya bangun siang hari Sabtu kemarin itu, tapi karena aku tuh udah terbiasa bangun subuh jam 3 pagi, jadi otomatis tuh mata aku tuh melek sendiri di jam 3 kurang teman-teman. Jadi ya udah deh, jam 4 itu karena aku mencoba tidur tapi nggak tidur, ya udah aku bangun ya. Sekitaran jam 3.30 itu deh aku akhirnya beranjak dari tempat tidur. Dan karena ini hari Sabtu, anak aku tuh kan libur, jadi masaknya itu agak santai gitu teman-teman. Jadi ya udah deh, aku memutuskan untuk beres-beres aja dulu. Nanti masaknya tuh setelah beres-beres sekitar jam 7-an gitu teman-teman. Karena kan anak libur, jadi kayak agak nyantai gitu ya masaknya. Nah ini akhirnya aku mau beberes dulu deh teman-teman, biar mood aku tuh kayak on lagi gitu ya. Jadi aku mau ke dapur dulu buat ngeberesin cucian piring aku kemarin di hari sebelumnya itu aku ngeberesin dulu deh. Cucian piring tuh, lihat di cucian piring aku tuh udah mulai numpuk lagi ya piring-piring kotor, padahal kayaknya aku tuh malamnya tuh sebelum tidur udah cuci piring, tapi karena ini habis minum air, gelas minum air, terus kayak mangkok anak aku entah habis makan sereal atau apa, akhirnya ya tetap aja bangun tidur itu cucian piring itu selalu ada. Karena pas aku udah tidur tuh nggak tahu ya, kayak suami itu makan apa atau anak itu makan apa gitu ya. Tapi nggak apa-apa, cucian piring itu cuma sedikit aja teman-teman, dah kita cuci aja biar nanti pas mau masak cucian piring ini tuh bersih gitu ya, nggak ada piring-piring kotornya lagi. Karena aku terbiasa emang sebelum masak itu selalu sink cuci piring ini tuh kayak kosong gitu teman-teman. Nah sekarang aku mau bersihin dulu magicomnya biar nggak kayak berkerak atau menguning-uning gitu teman-teman. Jadi biasanya pas ngelapin meja dapur itu aku sembari untuk ngelapin magicom gitu ya. Sebelum masak nasi itu wajib banget buat ngelapin dulu magicomnya biar noda-nodanya itu atau kotoran-kotorannya itu nggak mudah jadi berkerak atau menguning gitu ya teman-teman. Nah ini udah beres, aku rapihin piring dan meja dapurnya. Sekarang aku mau mulai masak nasi. Aku masak nasi biasanya sih selalu pagi ya teman-teman, cuman kalau misalnya di siang hari atau di sore hari itu aku harus masak nasi, biasanya sih aku masak nasi itu sedikit aja biar pas waktu pagi hari itu aku bisa masak lagi. Kayaknya enak aja gitu kalau misalnya pagi hari itu nasinya itu masih fresh baru mateng gitu ya teman-teman. Nggak tahu ini kebiasaan aku aja atau semuanya juga kayak gini ya teman-teman. Kayaknya enak aja gitu kalau pagi-pagi makan nasi baru mateng itu, kayak lebih nikmat aja gitu ya. Nah lanjut, ini aku mau biasa ya teman-teman, sebelum aku nyapu dan ngepel itu aku pasti sempetin buat lap-lap perabotan sedikit. Nggak semuanya sih, cuman yang memang perlu aku lap-lap setiap hari aja. Kayak misalnya kulkas ini karena warnanya hitam dan kayak kaca gitu, jadi cepet banget kelihatan debunya. Karena kan ini kulkas aku tuh kayak di depan sofa gitu, jadi kelihatan aja gitu ya kalau lagi duduk terus misalnya kulkasnya itu kotor, jadi nggak enak aja gitu dilihatnya. Jadi kulkas ini termasuk wajib ya aku bersihin. Terus kayak
di atas meja gitu ya, kayaknya tuh cepet aja gitu kayak berdebu. Terus sama di atas lemari sepatu ini ya, karena ini deket jendela jadi kayak cepet aja berdebu. Terus di bagian gusan-gusan jendelanya ini, biar aku kayak risih aja gitu teman-teman kalau lihat banyak debu-debu di bagian gusan-gusan jendela itu, kayaknya nggak nyaman aja gitu. Jadi itu termasuk list dari pekerjaan harian aku, kayak cuman berapa detik aja kan ya buat ngelapin itu. Jadi kalau udah jadi kebiasaan, udah jadi habit kita, pasti nggak terasa jadi beban gitu ya buat kita ya teman-teman. Nah udah selesai nih ya, tadi aku ngelap-ngelapnya, aku langsung vakum lantai. Ini aku lantai vakumnya, lantainya itu aku vakum karena memang di rumah ini tuh ada moli, jadi bulu-bulunya tuh masih rontok teman-teman. Jadi aku selalu rajin buat ngevakum ya, dan lebih praktis aja gitu kalau kita pakai vakum lantai. Debunya itu nggak berterbangan kemana-mana terus nempel ke perabotan-perabotan lagi. Jadi aku sekarang lebih suka pakai vakum gitu teman-teman. Dan kemarin aku habis beli vakum cordless lagi gitu ya. Kemarin nabung uang belanja gitu, aku tabungin, terus aku beliin vakum cordless karena kalau pakai vakum yang ada kabelnya tuh kayaknya kan sedikit ribet ya, kita harus tarik-tarik kabelnya. Cuman ini tuh enak banget ya vakumnya, jadi kita tuh kayak praktis aja gitu. Sewaktu-waktu misalnya tiba-tiba lagi kotor lantainya, langsung aja gitu ya, tinggal vakum, gak usah ribet-ribet buat cari-cariin kabel. Cuman memang kelemahannya itu kita tuh kan karena ini dicas gitu ya teman-teman, jadi memang terbatas gitu ya waktunya ya. Jadi maksimal itu waktunya 30 menit gitu buat ngevakum. Kalau pakai speed yang paling tinggi bisa lebih cepat gitu teman-teman. Jadi memang satu ruangan aku ini sama ngevakum lantai cukup lah ya untuk misalnya pakai vakum ini dan aku langsung cas lagi. Dan ini keadaan di luar rumah itu masih gelap teman-teman. Aku langsung mau bersihin area teras aku yang sempit ini ya teman-teman. Ya beginilah keadaan aku, rumah masih ngontrak, harus bisa tetap bersyukur ya teman-teman dengan segala keadaan. Ini aku bagian gusan-gusan luar jendela ini juga aku bersihin. Terus bagian atas treadmill ini teman-teman, debunya itu kayak gampang banget nempel, jadi aku mau bersihin, terus aku mau sapu ya teman-teman. Ini kalau memang aku nyapu teras itu sembari aku sapu dalam, aku selalu sapu teras karena memang rumah ini tuh tidak pakai pagar gitu teman-teman, jadi gampang banget debunya itu nemplok ke teras gitu ya teman-teman. Jadi memang harus rajin-rajin deh kita nyapu. Kalau area teras itu aku nggak pakai vakum, cuman pakai sapu biasa aja ya. Setelah aku selesai vakum dan nyapu, aku langsung bergegas buat ngepel. Udah jadi kebiasaan ya kalau habis nyapu itu ngepel, jadi kayaknya kayak nggak bersih aja kalau cuma nyapu doang gitu teman-teman. Jadi aku selalu ngepel biar lantainya tuh keset, biar nggak kayak licin gitu. Jadi aku selalu deh nyempetin untuk ngepel gitu ya. Berhubung rumahnya kan kecil, jadi ngepel itu kan cuman butuh waktu berapa menit aja gitu ya. Kalau kita udah sering ngepel, otomatis lantai kita tuh kayak nggak berkerak gitu teman-teman. Jadi ngepel pun jadi lebih cepet gitu ya. Paling cuman kotoran-kotoran sedikit dan debu-debu itu ngilangin debu-debu, udah deh cepet banget. Selesai nyapu dan ngepel, aku langsung mau bersihin kamar mandi. Hari ini itu jadwal aku ngebersihin dinding kamar mandi teman-teman. Ini aku bikin cairan untuk pembersih keramik kamar mandi karena kamar mandi aku itu sempat menguning gitu teman-teman, kayak berjamur gitu. Akhirnya aku menemukan solusinya buat dinding kamar mandi yang suka berjamur gitu. Aku pakai cairan kayak bubuk sitron gitu, aku tambah dengan
pencuci piring, cairan pencuci piring gitu. Terus udah aku kasih air panas, udah deh tinggal aku kuas-kuasin kayak gini di dinding kamar mandi, diratain gitu. Nanti habis itu kita sikat deh ya dinding-dindingnya untuk noda-nodanya yang membandel. Kalau misalnya nggak terlalu bandel untuk noda-nodanya bisa dioles aja terus didiemin, abis itu disiram, abis itu juga bersih lagi. Cuman kalau misalnya mau lebih bersih karena noda-nodanya itu bandel kayak mengerak gitu, bisa disikat gitu ya teman-teman, nanti kembali bersih. Dan ini keadaan dinding kamar mandi aku nggak terlalu banyak keraknya sekarang karena memang rutin seminggu sekali atau paling lama itu 2 minggu sekali aku selalu pakai cairan ini buat ngebersihin dinding kamar mandi. Aku itu kalau ngebersihin kamar mandi nggak pernah sekaligus teman-teman, semuanya langsung aku bersihin gitu nggak pernah. Jadi aku selalu buat jadwal bersihin kamar mandi. Misalnya hari ini aku bersihin lantai kamar mandi, besok aku bersihin dinding kamar mandi, dan besoknya lagi aku bersihin rak-rak, misalnya rak-rak sabun di kamar mandi gitu. Jadi memang nggak semuanya aku ambil karena memang kalau misalnya sekaligus aku ambil gitu ya teman-teman, aku tuh kayak ngerasanya tuh capek di dalam kamar mandi gitu ya. Itu bisa 1 jaman aku untuk ngebersihin kamar mandi aja, itu kayaknya capek banget, terus udah kayak mager duluan gitu mau bersihin kamar mandi. Jadi solusinya ya gitu deh, aku buat jadwal buat ngebersihin, dan menurut aku itu cocok di aku dan ngebuat aku jadi lebih konsisten buat ngebersihin kamar mandi. Dan buat ngebersihin kayak keran-keran atau misalnya yang berbahan stainless kayak gini gitu ya teman-teman. Nah lanjut, habis itu selesai bersihin kamar mandi, tadi kan aku sambil nyuci ya beberesnya. Sekarang aku lanjut untuk ngejemurin baju ya teman-teman. Ini udah sekitar jam 6 kayak gitu, udah terang. Jadi akhirnya aku beres juga buat ngebersihin rumah. Habis ini aku mau ngebersihin kamar karena anak aku udah bangun dan suami udah bangun. Aku langsung ngebersihin kamar. Terus habis itu aku langsung masak deh. Ini sekitar jam 6:30 aku udah beres, langsung aku masak. Kalau misalnya pas masak udah rumah itu udah rapi, itu rasanya enak banget gitu ya, walaupun dikotorin lagi sama anak, yang penting keadaannya itu udah bersih, nggak apa-apa ya teman-teman, nanti kita tinggal rapihin aja lagi. Sampai di sini dulu video kali ini ya, see you next video.